Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in ala umuri waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita bisa bertemu kembali di kajian pagi, kajian bersama Baitul Mal Bogor. Insya Allah akan sekali lagi disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Burhanuddin LC dengan temanya Insya menarik. Eh, di pertengahan jalan kalau misalkan ada yang bertanya silakan bertanya, jangan sungkan, bisa langsung atau bisa melalui lain. Waktu dan tempat saya persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa mengadakan kajian tematik subuh setiap bulan Ramadannya yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Bogor. Semoga pengajian ini istiqomah dan membawa berkah dan manfaat kepada kita seluruhnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kawan-kawan, pagi hari ini kita akan membicarakan terkait apa fadilah hal-hal di dalam bulan Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis, mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa karena bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah ampunan, dan bagian akhirnya adalah pembebasan api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita seluruhnya dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat ini dibuka sangat luas di bulan Ramadan, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Ini penting disampaikan karena ketika kita mengamalkan ibadah di bulan Ramadan, kita melakukan puasa wajib, kita juga melakukan sholat tarawih, kita membaca Al-Quran dan amal perbuatan yang lainnya, kita menahan diri dari emosi, menahan diri dari berbuat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, kita memerlukan sebuah motivasi dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Rasul Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam bulan Ramadan ini bahwasanya bulan Ramadan ini ada sayyidus syuhur, adalah bulan yang paling utama. Mengapa paling utama? Karena di bulan inilah leverage telah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala ibadah wajib menjadi 70 kali lipat. Pahala sunnah, ibadah sunnah menjadi seperti wajib dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Demikian juga nantinya di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar ini kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapannya, setiap tahunnya kapannya tidak diberitahu. Bisa saja berpindah-pindah, bisa saja tetap di satu hari, bisa saja di awal, bisa saja di tengah, dan bisa saja juga di akhir. Ini memberikan motivasi kepada kita agar kita menjaga Ramadan setiap harinya, agar kita terus semangat beribadah mulai dari hari pertama sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Karena itu Ramadan adalah bulan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bulan Ramadan ini bisa mengungguli amal perbuatan ibadahnya umat-umat terdahulu. Malam Lailatul Qadar digambarkan adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada banyak malam. Barang siapa bisa mengamalkan Barang siapa bisa mengamalkan ibadah di malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu kapannya, tapi kebetulan kita tiap harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang membuat umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang mana umat ini mengungguli amal perbuatan umat-umat terdahulu karena diberikan fasilitas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kelonggaran di dalam bulan Ramadan ini. Bukan hanya memberikan pahala, bahkan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Karena penggoda manusia diantaranya adalah setan. Maka di dalam hadis disebutkan bahwasanya setan dibelenggu di bulan Ramadan ini. Maka yang dilakukan oleh manusia, umat Islam pada bulan Ramadan ini hanyalah mencoba untuk menahan diri dari hawa nafsu. Karena godaan manusia itu ada dua. Ada kalanya godaan eksternal, ada kalanya godaan internal. Eksternal sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, setan dibelenggu. Sehingga tidak ada dorongan-dorongan, tidak ada pengaruh dari setan ketika bulan Ramadan. Hanya kita diberikan beban agar kita bisa mengembalikan hawa nafsu. Hawa nafsu kita supaya dengan itu bisa beribadah dengan tenang. Di antara hal, nah ini termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mewajibkan puasa itu sama saja Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan yang luar biasa agar kita bisa mengendalikan nafsu kita. Karena di antara cara untuk melemahkan nafsu yang al-ammar bisu yang terus memerintahkan keburukan adalah kita dengan berpuasa. Karena itu seolah-olah secara hakikat kita sebenarnya sedang didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat terbaik, untuk menjadi umat yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan mengetahui informasi-informasi seperti itu, kita akan semangat. Kapan lagi kita diberikan momentum yang luar biasa ini, sehingga di dalam hadis juga digambarkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Dalam sebuah riwayat wa ma ta'akhkhar. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan yang penuh dan penuh pengharapan kepada pahala Allah Subhanahu wa taala, maka ia diberikan ampunan dosa yang terdahulu. Ada riwayat lain, dosa juga yang nanti akan mendatang. Bukan itu saja, bukan hanya puasa. Ini kaitannya dengan puasa yang wajib. Tapi di dalam hadis yang lain juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fadilah yang luar biasa kaitannya dengan salat tarawih. Rasul berkata, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dambi wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar." Siapapun yang salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih dan juga salat tahajud dan sebagainya, dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Dosa yang terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam riwayat lain juga dosa yang akan mendatang. Bagaimana digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa ini, kita diberikan fasilitas yang luar biasa untuk beribadah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan faktor-faktor eksternal ini dibelenggu seluruhnya agar kita bisa fokus beribadah. Seolah-olah secara hakikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendorong kita, menarik kita agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa sehingga tercapai apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian seluruhnya bertakwa. Keberhasilan di bulan Ramadan nanti akan mempengaruhi keberhasilan ibadah kita, meningkatkan level ibadah, meningkatkan level keimanan kita di bulan setelah Ramadan. Ini luar biasa sekali. Jadi dengan mengetahui informasi-informasi seperti itu, maka kita akan lebih semangat berpuasa, membaca Al-Quran, sholat tarawih. Kita juga berusaha untuk mengamalkan, bukan hanya terkait dengan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi, tapi juga mengamalkan ajaran-ajaran agama yang secara umum. Karena di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan, demikian juga maksiat juga dilipat gandakan dosanya.
Karena itu kita diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hal tersebut mendorong kita. Hal tersebut mendorong kita agar kita melatih diri. Karena peningkatan keimanan, peningkatan level makom kita, peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu dilatih. Sebagaimana kita melatih fisik kita agar menjadi fit, menjadi memiliki fisik yang lebih baik, memiliki fisik yang kuat dan tidak mudah sakit, demikian juga ruh kita perlu dilatih. Dilatih dengan ibadah, dilatih dengan riyadhah, dilatih dengan puasa, sholat malam, dan sebagainya. Karena manusia pada dasarnya bukan hanya terdiri dari tubuh fisik yang bisa dipanca indera, namun juga merupakan ruh. Bahkan hakikat manusia sesungguhnya adalah ruh. Sebagaimana makan itu adalah makanan gizi bagi tubuh, maka ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa puasa, yang juga disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sholat tarawih, itu adalah makanan ruhani kita. Jangan sampai kita mendidik, membangun fisik kita, namun kita membiarkan ruhani kita keropos, tidak pernah beribadah, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah di bulan Ramadan yang luar biasa ini kita memahami hal demikian sehingga kita terbangun, pengetahuan kita lebih baik. Kita mengamalkan ajaran-ajaran yang juga sebetulnya juga wajib di bulan Ramadan. Kita mulai mengendalikan emosi kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika salah seorang sahabat meminta nasihat kepada beliau, Rasul mengatakan la taghdab, jangan marah. Ketika kita puasa, kita melatih diri kita agar tidak mudah emosi. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di momen yang lainnya, ketika ditanya seorang sahabat dimintai nasihat, Rasul menjawab la takzib, jangan berdusta, jangan berdusta. Karena itu kita melatih juga di bulan Ramadan ini agar kita tidak berdusta, karena berdusta itu termasuk dosa yang besar. Karena itu bahkan disebutkan oleh para ulama itu menjadi salah satu penggugur pahala puasa kita. Karena itu hal-hal, ada ibadah-ibadah tambahan di bulan Ramadan, ada ibadah-ibadah khusus di bulan Ramadan. Namun bulan Ramadan ini juga menjadi momentum ketika kita tidak dibelenggu, tidak diganggu oleh setan, menjadi momentum kita mengamalkan ajaran Islam secara umum. Kita mengendalikan hawa nafsu kita mengendalikan emosi kita mengendalikan akhlak kita agar lebih baik. Karena orang yang beruntung adalah nanti orang yang bertemu Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Dengan cara kita mendidik diri kita, mendidik hawa nafsu kita, berpuasa, sholat, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufik. Taufik adalah Allah mentakdirkan kita kemampuan untuk melakukan ibadah. Karena itu kita terus dididik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar meminta diberikan taufik. Karena hakikatnya kita mampu untuk puasa, kita mampu untuk sholat tarawih, kita mampu untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu sebenarnya adalah taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita perlu bersedih misalnya ketika kita dalam beberapa kesempatan di bulan Ramadan ini kita tidak sempurna ibadah kita, ibadah-ibadah sunnah, berarti kita tidak sedang mendapatkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di momen tertentu itu. Karena itu kita berdoa kepada Allah diberikan taufik, taufik dan hidayah agar kita mendapatkan kemampuan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah dengan sempurna. Dan setiap yang beribadah dengan sempurna mulai dari yang pertama sampai terakhir, maka sudah bisa dipastikan dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang mana ini didamba-dambakan oleh setiap orang beriman, karena ini adalah leverage pahala yang luar biasa. Saya pikir sampai di sini kajian tematik kita, karena
kita perlu untuk memotivasi diri kita, termasuk saya pribadi dan seluruh bapak-bapak, ibu sekalian, dan kawan-kawan kita, agar kita semakin semangat beribadah. Kita memberikan hakikat bagaimana bulan Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa, istimewa, dan itu semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ada pertanyaan masuk. Ayo. Apa pertanyaan? Bagaimana ketentuan kodok Oh ya, penggantian puasa atau sholat wajib yang ketinggalan karena ketiduran? oh ya. Kita jawab sholat dulu ya. Sholat yang ketinggalan wajib dikodok. Ya, kodoknya kapan? Kodoknya ya secepatnya. Namun jika ketinggalan puasanya, ketinggalan sholatnya ini bukan karena alasan ya, bukan karena keteledoran, namun karena beberapa hal, maka dia agak boleh dilaksanakan tidak terlalu tergesa-gesa. Maksudnya tidak tergesa itu kaitannya dengan ibadah yang lainnya. Orang yang memiliki kodok sholat misalnya, dengan cara kodoknya itu karena tidak ada udzur syar'i, dia harus segera. Artinya dia tidak perlu sholat sunnah. Bahkan justru waktu sholat sunnah itu digunakan untuk mengkodok sholat. Itu lebih baik bagi dia. Beda halnya dengan orang yang ketinggalan sholat karena ketiduran. Karena itu kan udzur syar'i. Maka dia perlu mengkodoknya, maka dia masih diperkenankan untuk sholat sunnah. Jadi intinya ketika ketinggalan puasa wajib mengkodok. Ya, itu yang pertama. Terus bagaimana ketentuannya bagi orang yang tidak berpuasa? Jawabannya sama, yaitu dia perlu untuk mengkodoknya. Melakukan puasa sesuai dengan hari yang ditinggalkan, dilaksanakan puasa itu di bulan selain bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, diusahakan mengkodok puasa. Namun bagaimana jika orang meninggalkan puasa, bahkan tidak sempat diganti, dia teledor untuk menggantinya di bulan setelah Ramadan, sampai kedatangan bulan Ramadan berikutnya. Maka ini di dalam syariat, dia diberikan tambahan beban sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia wajib puasa menggantinya setelah bulan Ramadan yang kedua, sekaligus dia membayar fidyah. Setiap hari di mana dia berapa hari sesuai dengan apa yang ditinggalkan. Ketika 10 hari tidak berpuasa, maka dia wajib membayar 10 mud. Satu mudnya 675 gram makanan pokok. Atau dia menggantinya dengan uang senilai itu. Diberikan hanya kepada fakir miskin. Kalau Ramadan berikutnya masih ada tinggalan yang belum dilaksanakan di Ramadan yang pertama, maka didobel fidyahnya. Puasanya tetap wajib diganti, kemudian juga tiap harinya dia membayar 2 mud. Kalau 10 hari berarti dia 20 mud. Bisa diberikan satu fakir miskin atau diberikan ke beberapa fakir miskin. Dan hanya boleh diberikan kepada fakir miskin, tidak boleh diberikan kepada masjid, tidak boleh diberikan kepada ustadz, tidak boleh diberikan kepada fisabilillah, hanya kepada fakir miskin. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Terus kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya, orang yang meninggalkan dia wajib membayar fidyah itu sebagai kafarat atau sebagai ganti dia tidak berpuasa. Bagaimana yang kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, ada 5 golongan yang mana ini mereka wajib membayar fidyah. Ada kalanya dia karena memang tidak mampu, sangat tua renta, sangat sakit keras, terus kemudian dia dalam bepergian, yang mana bepergiannya itu dilaksanakan sebelum masuk puasa, yaitu sebelum fajar.
Dan juga bagi orang yang meninggalkan atau dia meninggalkan puasa, kemudian dia meninggal sebelum mengkodoknya. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Atau bagi orang ibu hamil dan menyusui yang dia khawatir atas dirinya sendiri atau khawatir atas diri dan anaknya dengan ketentuan yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Intinya mood itu setiap harinya mengganti satu mood. Satu mud adalah 675 gram dibayarkan setelah bulan Ramadan atau dibayarkan setiap hari ketika bulan Ramadan sesuai dengan tanggungannya. Demikian yang bisa dijawab. Barangkali ada pertanyaan lagi, silahkan. Ada masuk lagi. Eh, Bagaimana ketika kita memilih kadang yang sholat 8 rakaat atau kalau misalkan imamnya 20 rakaat lebih kenceng kita ikut tarawih yang 20 rakaat. Ya, baik. Jadi sebenarnya tarawih itu perlu didudukkan ya. Tarawih itu perlu didudukkan hukumnya terlebih dahulu. Tarawih itu bukan sebuah kewajiban. Yang wajib di dalam bulan Ramadan adalah puasa. Pahala wajib dan pahala sunnah tentunya berbeda. Ya. Sebenarnya tarawih itu karena dia bukan wajib, maka tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Tapi rugi. Dalam arti rugi karena dia mendapatkan momen yang luar biasa, namun dia tidak dimanfaatkan dengan baik. Artinya apa? Orang tidak melakukan sholat tarawih pun sebenarnya nggak berdosa. Ini perlu untuk didudukkan. Lah, apakah jumlah tarawihnya itu 8 atau 20? Sebenarnya secara argumentasi, ya sebenarnya yang paling paling tepat itu sebenarnya 20. Bisa cepat atau tidak itu tidak ada masalah sebenarnya. Karena bukan karena apa? Karena sholat tarawih ini argumentasinya ini dilaksanakan turun-menurun mulai dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Karena itu di seluruh daerah-daerah di Arab sana atau tradisi di Indonesia misalnya kebanyakan dari dulu itu selalu 20. Tidak pernah kurang dari 20. Berarti misalnya ada orang memilih, dan itu sebenarnya pendapat yang baru ya, memilih misalnya 8. Ya dia mendapatkan sebagian pahala sholat tarawih. Artinya kan sejak dari awal tarawih itu bukan sesuatu yang wajib sebenarnya. Jadi kalau misalnya merasa bosnya 20 ini berat, ya udah tidak masalah. 8 rakaat. Dia mendapatkan sebagian pahala sholat tarawih. Jadi persoalan sunnah ini terkadang bukan persoalan yang mana lebih afdol atau tidak. Persoalannya kita mampu atau tidak tergantung setiap orang. Makanya saya termasuk pribadi tidak terlalu mempermasalahkan orang-orang yang melakukan sholat tarawih 8 rakaat atau bahkan 2 rakaat pun tetap mendapatkan sebagian pahala sholat tarawih. Intinya berusaha kuat untuk beribadah, semakin banyak juga semakin baik sebenarnya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, demikian. Ada pertanyaan lain, silakan. Enggak, silakan ada yang mau bertanya? Tidak ada. Monggo Ustaz diambil kesimpulan. Oke, baik, kesimpulannya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini adalah kita perlu misalnya, karena begini, karena fenomena yang berkembang, yang juga kita rasakan bersama, semangat itu naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa menurun. Karena itu kita perlu untuk mengetahui hakikat terkait fadilah keutamaan di bulan Ramadan. Ketika kita merasa malas, mulai tidak kuat beribadah, maka kita perlu untuk mendengarkan, membaca keterangan para ulama kaitannya dengan fadilah ini. Karena ini akan bisa memotivasi. Banyak amal ibadah yang khusus dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan juga banyak juga amal ibadah yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan atau memang wajib dilaksanakan di bulan Ramadan dan semua bulan yang lainnya terkait dengan akhlak yang baik, terkait dengan kita mulai mengurangi akhlak-akhlak yang buruk, kita menjaga diri kita, menjaga hawa nafsu kita, mengendalikan emosi, itu seluruhnya wajib dilaksanakan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga wajib dilaksanakan di bulan selain Ramadan. Namun,
sebagaimana atlet sebelum lomba itu perlu latihan terlebih dahulu, sebelum lomba perlu dikonsentrasikan di match tertentu atau di tempat manapun. Demikian juga sebenarnya filosofi Ramadan ini, yaitu kita dilatih, ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba yang bertakwa. Maka dikhususkan satu ibadah di bulan tertentu, satu bulan, satu dari 12 bulan, agar kita nanti setelah selesai Ramadan, kualitas ibadah kita meningkat. Kualitas jiwa, diri, roh kita meningkat. Ruhania kita meningkat sehingga kita lebih mudah beribadah, lebih mudah untuk sholat malam yang biasanya tidak pernah baca sholat malam, maka bisa sholat malam ketika bulan Ramadan. Ya, roh seperti ini berusaha untuk ditambahkan, berusaha untuk dipertahankan selama bulan selesai Ramadan. Jadi demikian. Jadi motivasi-motivasi keutamaan kaitannya dengan bulan Ramadan ini penting kita ketahui agar kita mulai sadar bahwasanya ibadah yang kita laksanakan tidak sia-sia dan itu merupakan ibadah yang tepat untuk dilaksanakan di bulan yang paling mulia ini. Saya pikir itu kesimpulan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan juga pertanyaan-pertanyaannya semoga bisa menjawab dan bisa diamalkan. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz atas paparan materi yang sudah disampaikan. Hatur nuhun atas ketersediaan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.